Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kehidupan yang diambil dari kisah nyata, yang pastinya seru, menegangkan, dan menguras emosional bagi kalian semua yang menyimak cerita ini. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, saya sebagai admin mohon maaf bila ada kesamaan nama, alamat, dan tempat kejadian. Itu hanyalah kebetulan semata. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian semua dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Diceritakan, di sebuah perkampungan kecil di daerah Lampung, terdapat wanita cantik di kampung tersebut. Ya, baru saja lulus sekolah SMA dan mendapatkan prestasi atau nilai tertinggi di sekolahnya. Sebut saja namanya Lina. Sebenarnya Lina ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Namun apa daya, orang tuanya tidak mampu untuk membiayai ke jenjang yang lebih tinggi. Lina pun memutuskan untuk mencari kerja merantau seperti orang-orang ke ibu kota. Singkat cerita, setelah Lina mendapatkan ijazah dari sekolahnya, tanpa berlama-lama, Lina pun langsung mengurus berkas-berkas untuk melamar pekerjaan di ibu kota. Hari demi hari, satu persatu berkas yang dikumpulkan untuk melamar kerja di ibu kota sudah selesai. Akhirnya, Lina pun diantarkan oleh sang ayah ke terminal bus terdekat di daerah Lampung. Singkat cerita, Lina pun berangkat sendirian menaiki bus tujuan Jakarta. Setibanya di Jakarta, Lina menemui temannya yang berada di Jakarta, yang sudah setahun mencari rezeki di ibu kota. Lina datang disambut baik oleh temannya itu. Namun setibanya di kontrakan, sebut saja kontrakan Siska, Lina terkejut melihat ruangan yang begitu sempit. Lina pun bertanya, "Aku mau tidur di mana? Sedangkan tempatnya sesempit ini," ujar Lina. Siska pun menjawab, "Sebisanya saja, yang penting kita tidur bersama-sama," ujar seorang teman yang baik hati. Keesokan harinya, Lina pun tanpa berlama-lama langsung mencari pekerjaan seorang diri. Dengan penuh semangat, membawa tas dan memakai baju putih dan bercelana hitam, mencari pekerjaan. Namun, tak semudah yang dibayangkan mencari pekerjaan di ibu kota. Itu susah-susah gampang. Hari pertama, cucuran keringat Lina membasahi tubuhnya. Namun apa daya, itu tidak mendapatkan lowongan satupun dan anggap saja hari itu hari kegagalan Lina. Singkat cerita, seminggu kemudian, Lina belum juga mendapatkan pekerjaan. Dan Lina pun mulai tidak enak sama Siska karena sudah 1 minggu menganggur dan juga menumpang di kontrakan Siska. Dalam waktu 1 minggu, Lina pun tak putus asa mencari pekerjaan ke sana kemari. Hari ke-8, Lina akhirnya memutuskan untuk masuk ke sebuah perkantoran di daerah ibu kota. Lina pun menanyakan kepada security apakah ada lowongan di sini. Jawaban yang tak diharapkan oleh Lina. Security pun menjawab, tidak ada lowongan. Dengan muka kecewa, Lina langsung balik kanan, berjalan menuju keluar ruangan. Lina melamun sambil menunduk, membayangkan sesuatu. Begini amat nasibku di dalam hati Lina. Namun belum saja keluar
Lina pun bertabrakan dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Dan tanpa disengaja, laki-laki tersebut HP-nya terjatuh. Lina pun ketakutan dan merasa bersalah. Langsung mengembalikan HP-nya. Tanpa disadari, ternyata laki-laki itu adalah pemilik perusahaan. Sebut saja namanya Pak Bram. Lina pun langsung meminta maaf kepada Pak Bram. Tetapi Pak Bram pun tidak marah sama sekali. Hanya melihat kecantikan Lina yang begitu menawan. Pak Bram langsung menanyakan, "Siapa kamu dan ngapain kesini?" kata Pak Bram. Lina pun menjawab, "Saya kesini mencari pekerjaan. Namun, kata security, tidak ada lowongan." Tanpa berpikir panjang, karena Pak Bram tertarik melihat kecantikan Lina, dia langsung mengajak Lina ke ruangannya dan menjanjikan akan diberi pekerjaan di situ. Lina pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan karena itulah yang diharapkan Lina, sebuah pekerjaan. Setibanya di ruang Pak Bram, Lina pun disuruh duduk di kursi depan meja Pak Bram. Dengan lugu, Lina menanyakan pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya. Pak Bram pun berkata, Lina akan diberikan pekerjaan sebagai asisten pribadi dia. Dan langsung menyebutkan nominal gaji yang begitu besar. Tanpa berpikir panjang, Lina pun langsung menyetujui pekerjaan yang ditawarkannya. Dan Lina pun langsung bertanya, "Kapankah saya mulai bekerja di sini?" Pak Bram pun berkata, "Hari ini kamu bisa langsung kerja, tapi cuman menemani saya di ruang sini." Lina pun dengan senang hati menemani Pak Bram di ruangannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari, Lina bekerja di kantor itu dan setiap harinya pasti bersama dengan Pak Bram. Hari makin hari, Pak Bram tak kuat melihat kecantikan Lina yang begitu polos. Akhirnya, Pak Bram pun memberanikan diri mengatakan sesuatu kepada Lina, bahwasanya dia menyukai Lina. Pak Bram mendekat sambil mengelus-ngelus rambut Lina. Lina pun awalnya menolak. Tetapi setelah Pak Bram mengatakan yang diinginkan Lina, pasti akan dia turuti. Dan Pak Bram pun berkata, kalau menuruti apa mau saya, dia akan memberikan uang yang banyak kepada Lina. Lina pun berpikir di dalam hati, kalau memiliki uang banyak, bisa membahagiakan orang tuanya di kampung, dan dia pun tidak harus lagi menumpang di kontrakan Siska. Akhirnya, nafsu Pak Bram tidak terbendung lagi. Dengan santainya, tangan Pak Bram menyentuh semangka kembarnya Lina. Lina pun dengan refleks langsung membuka baju Pak Bram dan membuka resleting celananya. Akhirnya, Lina pun mengerti setelah melihat terong panjang punya Pak Bram. Langsung Lina memegangi terong panjang Pak Bram. Hari itu terjadi pertempuran hebat dan menguras tenaga antara bos dan pemilik perusahaan dan juga Lina. Hari pun berlalu, sudah terlihat malam. Akhirnya Lina pun pulang, membawa uang sebesar 5 juta rupiah hari itu. Hari demi hari, Lina dan Pak Bram sering melakukannya di ruangan kantor. Dan pastinya itu awal dari perubahan nasib Lina.
Yang tadinya serba tidak kecukupan, sekarang menjadi serba ada gara-gara berhubungan dengan Pak Bram. Dan itulah akhir cerita Lina. Yang pastinya kita harus mengambil pelajaran dari kisah Lina tersebut. Saya sekali lagi mohon maaf bila ada kesamaan nama, alamat, juga tempat kejadian. Itulah hanya kebetulan semata. Saya sebagai admin hanya bisa berkata sebaik-baiknya manusia dan setulus-tulusnya manusia bila disangkut pautkan dengan urusan uang ataupun duniawi, pasti akan terjerumus juga ke jurang yang lebih dalam. Dan sekali lagi, jika kalian ingin melihat cerita-cerita dan mendengar cerita-cerita seru selanjutnya, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekalian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.